Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Patricia Merly, CGP Angkatan 11 dari Kota Jambi. Pada sesi kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka kegiatan coaching supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Lisa Octavia. Baiklah, sebelum saya melanjutkan kegiatan, saya akan sampaikan bahwa kegiatan pra-observasi ini selanjutnya juga akan dilanjutkan dengan kegiatan observasi kelas dan terakhir mengadakan kegiatan pasca observasi. Baiklah, kami akan memulai kegiatan pra-observasi yang akan memberikan beberapa pertanyaan untuk melakukan persiapan. Baik Lisa, apa kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Baik Lisa, jadi kegiatan hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi saya mau menanyakan beberapa hal sebelum nantinya akan melakukan kegiatan observasi di kelas. Baik Lisa, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pada saat nanti sebelum mengajar di kelas dengan materi yang akan Lisa sampaikan, tujuan pembelajaran Lisa sendiri apa sebenarnya? Ini karena memang materinya udah masuk di chapter Art and Sound. Tujuan pembelajarannya berfokus kepada siswa mampu mendengarkan lagu dalam teks bahasa Inggris. Dan pertemuan berikutnya saya akan fokus di agar siswa mampu menyanyikan sendiri lagu bahasa Inggris yang mereka pilih. Dalam artian berarti yang saya akan uji adalah kemampuan speakingnya. Baik, jadi dari kemampuan mendengarkan lagu dan juga speaking, berarti elemennya ada dua ya, berbicara dan juga mendengarkan. Baik Lisa, dari tujuan pembelajaran yang tadi sudah disampaikan, kira-kira untuk area pengembangan sendiri yang hendak dicapai dari pembelajarannya ini apa? Kalau untuk area pengembangan, saya ingin berfokus kepada keterampilan. Jadi karena memang pada bab-bab sebelumnya kita lebih banyak ke teori, lebih banyak kognitif ya. Jadi di Art and Sound saya pikir ini waktunya anak lebih ke praktek, lebih mengembangkan keterampilan. Karena ini juga lagu, oh berarti kayaknya saya bisa ambil gimana kalau anak nyanyi aja, menyanyikan lagu bahasa Inggris sekalian untuk lihat pronunciation-nya. Baik ya, jadi pokoknya intinya adalah keterampilannya ya, dan juga berbicara. Untuk strategi sendiri yang akan dilakukan untuk persiapan pembelajarannya apa kira-kira? Kalau strategi berarti ini lebih ke demonstrasi ya kan ya, karena di pertemuan sebelumnya karena ini masuk pertemuan kedua sebenarnya. Pertemuan yang sebelumnya itu saya sudah ambil listening yang mendengarkan, jadi udah masuk, itu termasuk receptive skill. Jadi untuk minggu ini saya ambil produktif skillnya, keterampilan menyanyikan lagu. Baik, jadi untuk strateginya tadi adalah demonstrasi ya. Untuk kelasnya sendiri atau sasaran yang nanti akan diterapkan kegiatan ini di kelas berapa? Pertemuan ini di kelas F11 F11. Baik, ini untuk jam pembelajarannya ini kapan? Kebetulan itu jam pertama sampai jam ketiga. Sampai jam ketiga. Berarti ada 3 jam pelajaran ya? 3 jam. Iya, baik kalau begitu. Kita akan melakukan kegiatan ini di hari apa kalau boleh tahu? Hari Kamis. Hari Kamis ya. Baik, jadi sudah cukup untuk bahan yang akan kita lakukan selanjutnya. Jadi setelah pra-observasi ini, selanjutnya nanti juga akan ada kegiatan observasi. Saya nanti akan minta izin untuk melihat bagaimana Ibu Lisa mengajar ya di kelas ya, boleh ya? Ya. Iya. Terus selanjutnya setelah observasi dilaksanakan juga akan ada pasca observasi. Nah di pasca observasi nanti kita akan lihat kira-kira mulai dari pra-observasi ini sampai dengan terakhir evaluasi apa atau refleksi apa kira-kira yang bisa kita dapatkan, dan diharapkan itu nanti bisa untuk pembaharuan ataupun juga perbaikan ke depannya.
Baik, terima kasih dan itu dia untuk kegiatan praobservasi saya dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Dan nantikan untuk kegiatan selanjutnya. Aldi, Budi Setiawan, David, David, Fahri Ilham, mana? Dua juga. Fahri Pranama, Fatau Rahman, Reza dong. Hadifah, Iti sama, Adi, sama, Jayid,
kembali lagi untuk kegiatan pasca observasi setelah melalui kegiatan pra observasi dan juga observasi kelas. Dalam sesi kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan rekan saya Lisa Octavia. Baiklah Lisa, apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik, Lisa, untuk kegiatan pasca observasi ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada saat kegiatan praobservasi, setelah Lisa melalui kegiatan praobservasi, kemudian juga kemarin sudah observasi juga di kelas. Nah, sekarang kita saatnya untuk mereview apa yang sudah dilalui kemarin. Ya, jadi sebelumnya mau tanya dulu, bagaimana perasaannya kemarin waktu kegiatan observasi? Sebenarnya waktu materi kemarin itu saya lumayan antusias Kak. Soalnya kita belajarnya kan lebih banyak pakai textbook, media, menulis, membaca. Jadi kemarin untuk pertama kalinya kita coba nyanyi di kelas. Jadi saya lumayan antusias kemarin waktu masuk ke kelas. Oke, jadi kalau dari gurunya sendiri antusias, kalau dilihat dari siswanya kemarin gimana? Apakah antusiasmenya itu sesuai dengan ekspektasi Lisa yang ingin bahwa nanti belajarnya nih pasti kayak gini nih, anak-anak bakal seperti ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi atau bagaimana? Kalau sesuai ekspektasi ya, kalau mau pakai persentase sih lebih dari separuh ya terpenuhi. Cuman ada kendalanya kalau yang saya lihat itu mereka sebenarnya kayaknya ya mau suka, tapi ada kendala di percaya diri. Jadi sebenarnya ada hambatan di percaya diri dari muridnya. Ya, baiklah. Nah, untuk Lisa kemarin ketika waktu observasi nih, kalau misalnya boleh review ulang atau melihat kilas balik lagi nih sama kegiatan yang kemarin sudah Lisa lakukan, menurut Lisa apakah dari tujuan pembelajaran yang di awal sudah kita bahas bersama, ya di sini kan Lisa fokusnya ingin meningkatkan keterampilan murid terutama dalam kegiatan praktikum, karena ini kemarin tujuan pembelajarannya mereka mau dipoinkan kepada listening dan speaking, ya kan? Nah, apakah sudah sampai target tersebut? Kalau ditanya sampai atau tidak, menurut saya sudah cukup sampai. Di pertemuan pertama kan fokus kita di listening, gitu ya, di lagu berbahasa Inggris. Di pertemuan kedua saya fokus ke speaking ya, kalau skillnya kayak poin yang mau saya lihat itu pengucapan sebenarnya. Pengucapan kata-kata dalam bahasa Inggris, cuman karena dalam ritme lagu mereka kan harus mengikuti, oh ini tempo cepat, oh ini tempo lambat. Itu sebenarnya poin yang mau saya lihat, makanya saya memilih bernyanyi ini. Jadi keterampilan yang saya ambil sebenarnya bukan bernyanyinya, tapi pengucapannya mengikuti tempo lagu gitu. Jadi kalau tercapai, menurut saya sih tercapai yang saya ingin mendapatkan di tujuan pembelajaran. Oke. Kalau juga saya perhatiin kemarin memang lebih ke situ ya, melihat karena ada apresiasi di akhir juga disebutkan bahwa tidak menginginkan mereka bernyanyi dengan baik ya, tetapi lebih kepada bagaimana sih mereka itu mengucapkan, ya kan Pak, untuk pembacaan bahasa Inggrisnya lah atau pengucapan. Nah, selanjutnya yang mau ditanyakan, kalau Lisa sendiri pikir setelah kemarin sudah melaksanakan kegiatan, hal apa kira-kira yang masih kurang, yang masih belum masuk dalam target? Yang masih belum masuk ya Pak ya. Mereka sih kemarin kayaknya agak-agak mengulur waktu, sehingga agak banyak waktu terbuang di awal juga pembelajaran. Ini salah satunya problem yang tadi saya sebutkan di awal, masalah percaya diri. Jadi mereka saling tidak mau untuk menjadi yang pertama tampil. Jadi mereka ada kecenderungan, kalau menurut saya sebenarnya kalau lagu bahasa Inggris kan di anak-anak tuh lumayan akrab lah kan ya. Setara kayak Bruno Mars, Taylor itu kan sebenarnya akrab di telinga mereka, pasti pernah mereka senandungkan sedikit-sedikit. Jadi problemnya bukan di bernyanyinya, tapi tidak mau tampil di depan kelasnya gitu. Merasa mungkin gimana kalau saya ada salah pengucapan, nanti teman-teman ketawa nggak, gimana kalau nanti menyanyinya kurang bagus. Jadi kendalanya di situ, makanya kemarin agak
buang-buang waktu di awal karena mereka nggak mau. Makanya saya sempat kasih rancingan itu, yang mau maju pertama saya kasih tambahan poin gitu, baru mereka agak oke yang mau pertama gitu. Oke, baik. Jadi itu yang sebenarnya jadi tantangan ya. Nah, kalau Lisa beri peringkat dulu untuk 1 sampai 10 dengan kondisi pembelajaran kemarin, Lisa pengen kasih peringkat berapa yang sesuai dengan ekspektasi sebelumnya? Ranking 1 sampai 10 ya. Kayaknya di 8 ya. Ada 8. Alasannya apa ada 8? 8 ya, karena tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu cukup tercapai, namun dalam praktikalnya belum semaksimal yang saya harapkan. Tadinya saya berharap kita kan berharap ada diferensiasi produk dan proses, seperti sebaiknya ada yang memilih genre, oh kalau rock mungkin begini temponya bakal ada cepat gitu, oh kalau yang slow mungkin begini. Tadinya saya menginginkan mereka memilih lagu yang lebih variatif, dan harapan saya ada yang individu gitu, tapi ternyata mereka semuanya memilih berkelompok. Dan salah satu kesulitannya ketika mereka berkelompok, saya menilainya jadi agak apa ya, tidak bisa fokus ke individu jadinya kan, karena mereka berkelompok dan nyanyinya bersama-sama. Mereka tidak membagi part, misalnya oh ini bagian pertama saya, mereka lebih milih bernyanyi bersama-sama, sehingga kesulitan menilai individunya. Baik, tadi Lisa ngomong bahwa tidak ada diferensiasi gitu ya di dalamnya. Tapi sepenglihatan saya kemarin pada saat observasi, sebenarnya ada diferensiasinya dari beberapa genre musik gitu ya. Mungkin Lisa kurang terfokus atau bagaimana ya. Tapi kalau saya pikir sebenarnya Lisa sudah melakukan beberapa diferensiasi yang ada di genre sana. Saya lihat ada yang rock kemarin, walaupun slow rock sebenarnya ya. Ada kelompok yang slow rock, ada yang pop sebenarnya. Nah, mungkin dari yang mungkin yang Lisa lebih inginkan, diferensiasi seperti apa sebenarnya? Karena kalau dari penglihatan saya sendiri sudah ada itu. Diferensiasi yang seperti apa kalau yang menurut Lisa ekspektasinya? Kalau diferensiasi jenis lagu sih ya, saya mengakui ada. Maksud Lisa tadi lebih ke individu dan kelompok. Berarti karena sebelum memilih kelompok itu. Baik. Oh, jadi lebih pengen diferensiasinya tuh mereka tuh jangan individu, jangan kelompok semua, tapi lebih ke individu. Baik. Tapi kalau misalnya sesuai minat dengan alur musik sudah masuk ya. Oke. Jadi hal yang seperti itu ya. Oke. Lebih di prosesnya ya. Baik. Kemudian kalau yang kemarin pada saat Lisa lakukan, karena itu kan titik beratnya atau area pengembangan kan di bagian praktikum ya, karena pengambilan bagaimana cara mereka speaking ya, pronunciation-nya. Untuk pengembangan selanjutnya yang ingin Lisa tingkatkan kepada murid dibandingkan yang sudah terjadi kemarin, apa yang ingin Lisa tingkatkan lagi? Kalau berbicara tentang praktek di depan kelas, sepertinya yang ingin saya kembangkan tuh meningkatkan kepercayaan diri siswa deh Kak. Soalnya yang saya amati beberapa bulan ini, rata-rata siswa kita sebenarnya tidak betul-betul, kalau bahasa mereka kan nggak bisa bahasa Inggris. Sebenarnya mereka bisa, tapi kemampuan untuk mau mencoba mulai itu yang sulit. Jadi saya rasa tantangan buat saya tuh itu. Kalau mereka percaya diri, mereka nggak akan kayak kemarin tunggu-tungguan, dia teman dulu karena takut dikritik, takut salah di depan kelas. Jadi kayaknya saya mau fokus di percaya diri siswa, bahwa kalaupun mereka mengucapkan salah pun nggak apa-apa. Berarti lebih kepada diri siswa sendiri ya. Oke, baiklah. Untuk kemarin kegiatannya merasa ada hambatan lain selain PD dari anak yang menjadi hambatan, apakah ada hal lain lagi? Karena kemarin itu kelas lumayan sulit di jam terakhir ya, jam terakhir, dan salah satu kendala lainnya ketika temannya tampil di depan kelas, mereka merasa oh belum saatnya giliran kita bisa latihan, sehingga ada campur-campur suara di situ. Temannya tampil terus di belakang ada yang latihan. Nah, itu juga salah satu kesulitan saya untuk mulai fokus ke siswa yang tampil, karena siswa yang belum tampil pun ikutnya
kalau misalnya nanti di kemudian hari gitu, kemudian ada lagi model yang seperti ini mau dipakai setelah strategi yang awal saat ini sudah dilakukan, apakah masih akan melakukan strategi seperti ini juga yang diaplikasikan untuk di masa mendatang, atau ada strategi lain kira-kira yang mau digunakan atau pembaharuan? Kalau strategi ini menurut saya sih cukup efektif, tapi mungkin saya akan adakan beberapa revisi seperti gimana supaya mereka tetap bisa fokus dengan temannya yang tampil sehingga tidak mengganggu performance. Selain tadi percaya diri, berarti bagaimana mereka bisa apresiasi teman yang tampil tanpa membuat gaduh gitu. Apa kira-kira yang mau dilakukan untuk membuat mereka tuh bisa fokus sama temannya tanpa membuat kegaduhan? Kira-kira cara apa yang mau dilakukan? Mungkin saya akan perkuat komunikasi kali Kak. Ketika membuka kelas, mungkin sebelum aktivitas mengajar dilakukan, mungkin saya akan berikan beberapa input bagaimana kita harus bersikap dengan teman yang sedang tampil atau bagaimana. Jadi lebih ke itu sih Kak. Secara keseluruhan, jika misalnya secara global gitu ya, untuk kegiatan yang kemarin sudah Lisa lakukan, kira-kira apakah ada kesalahan atau kekurangan yang Lisa lakukan atau sesuatu kealfaan gitu yang Lisa lakukan pada saat kita melakukan observasi kelas kemarin? Kekurangan saya kalau merujuk kepada problem-problem yang tadi saya sebutkan, berarti saya kurang memberikan penguatan di awal pembelajaran. Saya kurang menegaskan rule bahwa ketika teman tampil ya kita harus fokus atensi ke depan gitu, jangan sibuk sendiri. Terus waktu itu ada kendala yang kembali lagi ke rasa percaya diri, kayak mungkin di awal pembelajaran saya harus tegaskan juga bahwa kembali lagi poin kita bukan menyanyi bagus, tapi melatih pengucapan. Untuk supaya bisa meminimalisir hal-hal yang tadi sudah Lisa sebutkan, apa kira-kira yang akan Lisa lakukan? Meminimalisir yang tadi. Iya, yang tadi kejadian-kejadian tadi itu supaya jangan terulang lagi. Apa yang akan Lisa lakukan terhadap diri Lisa sendiri secara pribadi? Kalau ke diri pribadi Kak ya, kadang-kadang saya menetapkan sebuah standar ketika mengajar, dan kadang-kadang ketika standar itu tidak terpenuhi saya ada perasaan seperti kesal atau bagaimana. Kadang-kadang saya lupa bahwa siswa kita ini makhluk yang dinamis sikapnya, intinya berubah setiap kali saya masuk. Sepertinya yang harus saya buat pertama kali itu pola pikir saya, dan saya tidak bisa berpatok pada plan A saja. Oh, ketika siswa begini saya harus apa? Mungkin lebih ke buat diri saya untuk buat plan A. Berarti Lisa harus gercep gitu ya, gerak cepat gitu ya. Gercep situasi. Nah, situasinya seperti apa, harus langsung bisa melihat kondisi ya di lapangan. Antisipasi. Nah, kira-kira untuk memulai revisi-revisi yang tadi sudah Lisa lakukan, perencanaan Lisa kapan akan bisa mulai? Sesegera mungkin ya. Segera. Biasanya sebelum selesai pembelajaran tuh saya pasti evaluasi, oh tadi kayaknya di sini kurang nih, nggak boleh nih besok kayak gitu. Biasanya saya langsung evaluasi mandiri. Cuma kalau untuk kalau di skill serupa listening speaking, berarti untuk berikutnya saya akan langsung lakukan. Karena beberapa kali di lapangan ini saya lebih fokus reading writing. Berarti segala sesuatunya balik lagi juga kepada materi pembelajarannya. Ya, baik. Nah, untuk Lisa sendiri, jadi kalau menurut hasil observasi yang saya lakukan kemarin, ini sebagai beberapa masukan, untuk demonstrasinya sudah sesuai ya, karena memang kan tujuannya ingin melihat bagaimana kapasitas kemampuan siswa, terutama pelafalan dan pronunciation-nya pada saat bernyanyi. Untuk itu sudah didapatkan, untuk pengembangannya sudah cukup baik, meskipun mungkin pada saat di lokasi sulit untuk mengontrol siswa ya, jadi ada pengorganisasian kelas ya
mungkin ada yang alfa bagi Lisa ketika mengatakan kalau misalnya ada penegasan di awal ingin individu, nah rasanya bisa lebih baik mungkin ya disebutkan di awal gitu ya sebagai saran gitu. Atau kalau memang kelompok, mungkin Lisa harus berikan juga bagaimana aturannya. Boleh kelompok tapi dibagi part ini siapa, part ini mungkin bisa gitu per part. Jadi kita bisa sampaikan ke anak bahwa poin penilaian kamu pronunciation untuk melihat bagaimana kamu bernyanyi pronunciationnya supaya jangan nyampur gitu kan. Jadi harus dibagi-bagi. Nah kalau dari awal udah dikasih tahu pasti mereka secara sendirinya akan membaginya pasti. Oke, mungkin itu masukan ya. Tadi yang seperti Lisa bilang juga ketika PD-nya anak tidak ada gitu, terus pada akhirnya bercampur dipancing dulu gitu kan, misalnya dikasih opsi siapa yang bisa duluan nanti dapat nilai lebih atau bagaimana gitu, itu baik sebenarnya. Namun ada kalanya tidak selamanya kita lakukan hal seperti itu juga, mungkin dengan undian. Iya kan, boleh juga kan. Iya, jadi karena kalau terus-terusan anak dipancing dengan nilai tinggi atau apa, berarti nanti yang ada dalam pikiran mereka hanya akan bekerja ketika dapat reward. Nah, iya kan, itu juga kurang baik. Nah, mungkin ada jenis lain. Oke, kita pakai undian misalnya atau home pimpa, ya kan. Nah, bisa juga kan. Nah, sesuatu yang nggak harus selalu diiming-imingi dengan hadiah ya kan, karena itu juga secara psikologis akan berdampak kurang baik ya. Kemudian tadi kembali ke manajemen kelas, ya kemarin memang mungkin ada kurang ketegasan ketika Lisa ada temennya tampil, temennya yang di belakang malah konser sendiri istilahnya heboh sendiri karena kan mereka mungkin persiapan barangkali sebelumnya nggak boleh tahu. Lisa udah kasih tahu momen ini bakal dilakukan kapan, udah ada persiapan ke anak, udah dikasih tahu, sudah dikasih tahu ya. Oke, pada saat menjelang sebelum pada hari H kegiatan, apakah sudah ditanyakan dulu seberapa jauh persiapannya? Sudah sih, tapi saya nggak ke kelas jadi ketemu siswa tanya besok ya. Oh, oke. Jadi cuma sekedar mungkin ketemu di luar kelas, jadi nanya. Kalau boleh tahu pertemuan di kelas ini dalam satu minggu ada berapa kali? Setiap kelas itu satu kali. Oh, satu kali seminggu ya. Oke, jadi mungkin nggak apa-apa sih sebenarnya diinformasikan secara berulang ya gitu ya sama anak supaya mereka lebih siap gitu ya, lebih siap. Jadi istilahnya nggak apa-apa tanya udah berapa persen persiapan kamu sambil ketemu di luar misalnya gitu kan, nanti diingatin atau komunikasikan ke ketua kelas gitu ya, karena kan mereka juga ada grup ya kan. Oke, jadi sebenarnya itu kemarin, dan sedikit mungkin tambahan lagi pada saat menutup pelajaran. Nah kemarin Lisa ada menginformasikan apa kegiatan selanjutnya ada merasa mengatakan Kayaknya iya, hanya evaluasi saja. Nah, ada baiknya pada saat setelah mengevaluasi nggak masalah kita selipkan walaupun misalnya agak diburu-buru waktu gitu misalnya sama anak-anak, nggak masalah. Setelah evaluasi kita coba tetap kasih tahu sama mereka minggu depan kita akan belajar ini gitu, jadi supaya mereka bisa lebih siap gitu untuk pertemuan selanjutnya gitu. Selain memberikan evaluasi, hanya saja nilai plusnya kemarin Lisa ada memberikan apresiasi kepada mereka bahwa Lisa kemarin ada mengatakan, Miss nggak lihat kamu bagus apa nggak nyanyinya ya gitu ya, tapi Miss lihat bagaimana kalian pede maju belajar maju ke depannya, terus habis itu pas kali nyanyinya pronunciasinya jelas. Nah itu salah satu nilai poin plusnya untuk apa yang sudah Lisa lakukan, karena meski bagaimanapun juga kita tetap harus mengapresiasi murid atas kerja keras yang sudah mereka lakukan. Ya baik, jadi menurut saya itu saja yang bisa saya berikan sebagai hasil evaluasi dan juga apa yang
sudah kita lalui ya. Semoga Lisa jangan kapok. Tapi sebelumnya pengen tahu dulu, apa rasanya setelah dapat masukan ataupun saran ataupun kritik yang udah didengar hari ini, apa kira-kira perasaannya? Sebenarnya senang ya Kak, soalnya saya kan juga baru bergabung, saya juga bagaimana sih sebenarnya atmosfer di sekolah SMA, bagaimana menghandle anak SMA. Jadi saya sebenarnya sedang memang butuh banyak masukan. Sementara untuk meminta guru lain, tolong dong lihat saya lagi ngajar, itu agak tidak mungkin karena mereka pun ada kewajiban mengajar. Jadi sebenarnya saya suka. Oh ada yang observasi, ada yang mau lihat bagaimana saya mengajar, oh apa kekurangan saya, tuh saya senang sebenarnya. Oke, baik ya, berarti menjadi sisi positif ya buat Lisa, dan semoga nanti kalau ada kesempatan lagi nggak kapok lagi ya. Ya, silakan. Sama-sama belajar kita ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk Lisa